Kami dari kelompok 1 akan membahas materi STP, segmentasi, targeting, positioning. Terus ada 7P, bauran pemasaran, dan strategi menghadapi pesaing. Perkenalkan, nama saya Lutfiani Ramadan, NIM 4318002. Perkenalkan, nama saya Disni Salsabila, NIM 4318003. Perkenalkan, nama saya Rizky Yulianti, NIM 4318003. Saya akan menjelaskan tentang STP pada PT Yamaha Indonesia Motor Manufacturing. Yang pertama ada segmentation. Dasar segmentasi menurut Kotler dan Armstrong tahun 2008 antara lain: 1. Segmentasi geografis. Segmentasi geografis seharusnya pembagian pasar berdasarkan unit-unit geografis yang berbeda. Analisis yang diterapkan oleh PT Yamaha seperti lokasi tempat tinggal, yaitu seluruh Indonesia. Yang kedua, segmentasi demografis. Segmentasi demografis, pasar dibagi menjadi kelompok-kelompok berdasarkan variabel-variabel demografis. Analisis yang diterapkan oleh PT Yamaha seperti usia yaitu tidak ada batasan usianya, sedangkan jenis kelamin perempuan dan laki-laki. Yang ketiga, segmentasi psikologis. Segmentasi psikologis, pembeli dibagi menjadi kelompok berdasarkan gaya hidup. Analisis yang diterapkan oleh PT Yamaha seperti ada Facebook, terus Twitter, lewat saudara atau teman. Yang keempat, segmentasi perilaku. Segmentasi perilaku, pembeli dibagi menjadi kelompok berdasarkan kepentingan, sikap, atau tanggapan mereka terhadap suatu produk. Analisis yang diterapkan oleh PT Yamaha seperti hari kedatangan, frekuensi jam. Yang ketiga ada hari besar. Yang keempat ada kriteria. Yang pertama tadi ada hari kedatangan Senin sampai hari Minggu. Jam frekuensi mulai jam 8 sampai jam 4 sore. Hari besar ada promo diskon, weekend, dan lainnya. Kriteria ada kenyamanan, kualitas, dan lainnya. Yang materi kedua, targeting, merupakan proses penetapan segmen pasar yang akan dibidik. Analisis targeting yang ditargetkan oleh PT Yamaha adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah usia. Kelompok usia 31 hingga 40 tahun adalah sebesar 33% kelompok, dan usia 20 hingga 30 tahun adalah sebesar 29% kelompok. Namun PT Yamaha sendiri menargetkan semua usia. Kemudian yang kedua adalah lokasi. Untuk lokasi sendiri seluruh Indonesia, dan yang terakhir adalah informasi. Untuk informasi bisa lewat billboard, Facebook, Twitter, dan lain sebagainya. Yang terakhir ada positioning. Positioning merupakan tindakan tentang segala sesuatu yang dilakukan di dalam pikiran pelanggan. Analisis yang diterapkan oleh PT Yamaha dalam positioning yaitu para pelanggan perusahaan umumnya pekerja, lokasi perusahaan yang strategis untuk seluruh Indonesia. Positioning yang efektif adalah yang berorientasi kepada konsumen, didasarkan pada persepsi dan preferensi konsumen. Namun, kegiatan ini secara tidak langsung memupuk promosi dari individu ke individu
yang menjadi basis utama marketing perusahaan ini. Dengan demikian, positioning perusahaan akan kokoh melekat dalam benak bagi pelanggannya dari tahun ke tahun. Saya akan menjelaskan materi tentang 7P bauran pemasaran pada perusahaan PT Yamaha Indonesia. Menurut Kotler tahun 2009, konsep bauran pemasaran adalah alat yang dikembangkan dan dipakai sebagai struktur oleh para pemasar. Konsep ini terdiri dari berbagai macam unsur program pemasaran yang perlu dikembangkan agar berhasil dalam strategi pemasaran. Dalam pemasaran barang, kita mengenal istilah 4P, yaitu Product, Price, Place, and Promotion. Namun, dalam pemasaran jasa, kita mengenal istilah 3P, yaitu People, Process, and Physical Evidence. Saya akan menjelaskan lebih jauh. Yang pertama, ada produk. Istilah produk digunakan untuk menerangkan konsep keseluruhan atas objek atau proses yang diberikan penyedia jasa kepada konsumen. Produk pada jasa merupakan rangkaian penguasaan nilai yang kompleks. Jadi, penerapan strategi bauran pemasaran dalam produk antara lain adanya jaminan garansi, adanya kelengkapan surat-surat produk yang dijual. Jadi sebenarnya pelanggan tidak hanya membeli barang dan jasa saja, namun mereka juga membeli manfaat spesifik dan nilai penawaran total yang melekat pada produk tersebut. Penawaran yang menyertai suatu produk dapat berupa kemasan, jaminan, ketersediaan, dan lain-lain. Kedua, price. Price memainkan bagian yang sangat penting dalam perusahaan karena akan memberikan penghasilan bagi bisnis. Keputusan penetapan harga sangat signifikan dalam menentukan nilai bagi pelanggan dan memainkan peran penting dalam pembentukan citra bagi jasa tersebut. Jadi, penerapan strategi bauran pemasaran dalam price antara lain keterjangkauan harga, terus adanya pemotongan harga, dan adanya diskon dalam melakukan pembelian. Selanjutnya yang ketiga, ada place, tempat. Place berkenaan dengan keputusan perusahaan di mana operasi dan stafnya akan ditempatkan. Lokasi tidak hanya berkenaan dengan lokasi perusahaan, tetapi mengenai accessibility dan availability. Jadi, penerapan strategi bauran pemasaran dalam place antara lain lokasi yang strategis, berada di pinggir jalan, dan lokasi yang mudah dijangkau oleh konsumen. Selanjutnya yang keempat, ada promotion. Promosi adalah segala usaha yang dilakukan oleh perusahaan untuk meyakinkan konsumen agar membeli dan menggunakannya. Kegiatan promosi yang dilakukan oleh perusahaan yaitu meliputi segala usaha yang dilakukan oleh perusahaan untuk mengomunikasikan dan mempromosikan sebuah produk oleh pasar sasaran. Jadi, penerapan strategi bauran pemasaran dalam promosi antara lain mengadakan promosi di mall, membuat iklan di surat kabar dan televisi, dan mengadakan iklan di radio. Yang kelima ada people. People merupakan unsur yang sangat penting dalam perusahaan karena mereka membuat barang atau jasa. Pentingnya orang-orang dalam pemasaran jasa sangat tergantung pada seleksi, pelatihan, motivasi, dan manajemen sumber daya manusia. Jadi, penerapan strategi bauran pemasaran dalam people antara lain keramahan karyawan kepada konsumen, kerapihan karyawan, rapi, dan menjaga kebersihan. Yang keenam, proses. Proses adalah segala usaha yang dilakukan oleh perusahaan untuk melakukan dan menjalankan aktivitas dalam memenuhi kebutuhan dan keinginan konsumen. Dalam pemilihan proses ini bisa menjadi sumber keunggulan kompetitif bagi perusahaan jasa.
strategi kompetitif dengan menciptakan keuntungan dan posisi yang mendukung dalam melawan kekuatan yang menentukan persaingan industri bisnis. Bila proses operasi berjalan secara efisien, maka penyedia jasa akan memperoleh keunggulan nyata atas jasa tersebut. Jadi, penerapan strategi bauran pemasaran dalam proses antara lain ketepatan kasir dalam menghitung pembayaran, terus kecepatan dalam pekerjaan. Yang terakhir, yang ketujuh, itu ada physical evidence, yaitu bentuk fisik. Bentuk fisik adalah lingkungan fisik perusahaan di mana layanan jasa dipakai dan di mana penyedia jasa dan konsumen berinteraksi. Ditambah adanya unsur-unsur berwujud yang dipakai untuk melakukan jasa tersebut. Jadi, penerapan strategi bauran pemasaran dalam physical evidence antara lain ketersediaan tempat duduk, ketersediaan fasilitas wifi, dan toilet yang bersih. Persaingan industri otomotif di Indonesia bisa dibilang sangat ketat. Tantangan terbesar yang dihadapi PT Yamaha adalah mengalahkan pesaing utamanya, yaitu PT Honda. Di balik hiruk-pikuknya persaingan antara PT Honda dengan Yamaha dalam memenangkan pangsa pasar di bidang motor, berikut adalah strategi yang dilakukan PT Yamaha dalam memenangkan persaingan dan dalam menghadapi pesaing. Yang pertama adalah berani mengambil risiko. Strategi ini dilakukan PT Yamaha untuk menyelip dominasi Honda dalam tikungan keraguan Honda dalam merilis produk motor tipe skutik. Sedangkan Yamaha sendiri melihatnya sebagai suatu kesempatan dengan mengambil segala risiko yang harus dihadapi. Kemudian yang kedua adalah menciptakan inovasi atau innovation project. Semakin tinggi nilai inovasi suatu produk, maka akan semakin besar peluang produk tersebut untuk diminati oleh masyarakat. Melihat masyarakat Indonesia yang konsumtif dan tertarik akan hal-hal baru, maka Yamaha menciptakan produk dengan segala inovasi, khususnya produk motor tipe injeksi. PT Yamaha Indonesia berhasil mengambil risiko dengan mengambil peruntungan, yaitu mengambil peluang untuk meluncurkan skuter matic pertama di Indonesia adalah Yamaha Mio pada tahun 2004. Dalam hal ini, inovasi produk sepeda motor injeksi dapat dititikberatkan pada style produk. Caranya adalah menciptakan produk yang lebih style dengan beberapa modifikasi dari produk yang sudah ada seperti Vixion FA. Kemudian yang ketiga adalah menciptakan harga dan kualitas produk yang bersaing atau kompetitif. Tidak dapat dipungkiri bahwasanya semakin rendah harga suatu produk, namun semakin tinggi kualitas produk tersebut, maka itu yang akan menjadi incaran masyarakat. Maka dari itu, PT Yamaha harus bisa menekan harga jual suatu barang tersebut agar lebih rendah dari pesaing lainnya, namun harus meningkatkan kualitas produk tersebut agar lebih unggul dari pesaing lainnya. Yang keempat adalah meningkatkan kualitas pelayanan konsumen atau excellent service. Filosofi yang diusung Yamaha adalah pelayanan prima bagi konsumen. Pelayanan yang dimaksudkan adalah pelayanan yang berorientasi pada kepuasan pelanggan. Yang dimaksud kepuasan dapat didefinisikan sebagai perspektif pengalaman konsumen setelah mengkonsumsi atau menggunakan suatu produk atau jasa. Kemudian yang terakhir adalah rencana menggabungkan dua anak perusahaan yang menginduk pada PT Yamaha di Jepang. Yamaha Indonesia merencanakan untuk menggabungkan dua anak perusahaan yang menginduk pada PT Yamaha Motor Company di Jepang. PT Yamaha Indonesia Motor Manufacturing atau YIMM dan PT Yamaha Motor Kencana Indonesia atau YMKI menjadi satu nama di bawah satu nama, yaitu YIMM atau Yamaha Indonesia Motor Manufacturing. Tujuan penggabungan ini telah dikonsepkan dengan matang dan siap direalisasikan. 4 alasan penggabungan ini antara lain: 1.
meningkatkan efisiensi, produktivitas, dan daya saing usaha yang lebih baik. Yang kedua, meningkatkan kinerja usaha. Yang ketiga, menciptakan iklim usaha yang sehat. Dan yang terakhir, mengoptimalkan peran dan fungsi manajemen di seluruh Yamaha Group. Demikian yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.